Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin sahabat pemerhati hingga kini tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa. Santri. Santri adalah diksi yang dilembagakan oleh pemerintah melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 sebagai landasan Hari Santri. Peringatan itu digelar dan diharapkan oleh pemerintah dengan tujuan wujud apresiasi atas kontribusi santri dan pesantren dalam rangka kehidupan berbangsa, sekaligus juga merupakan upaya bagaimana santri memberikan sumbangsih yang konkret untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Berdasarkan Kepres dimaksud berarti sampai detik ini kurang lebih sudah 10 kali peringatan Hari Santri. Sudah 10 kali Hari Santri dirayakan. Namun demikian, pada saat momentum itu digelar, tidak lepas dari beragam isu strategis, terutama perdebatan mencari hakikat makna tentang santri. Saat ini hadir di studio akademisi, pengasuh pondok pesantren, sekaligus pemerhati sosial budaya. Beliau adalah Dr. Nadir Halimi, pengasuh pondok pesantren MHI Bangsal Sari, Jember. Dalam waktu yang terbatas, beliau akan berbagi informasi tentang pemahaman santri dan pondok pesantren. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap panjenengan sehat. Alhamdulillah, insyaallah. Saya tidak hanya senang panjenengan hadir di studio saya, lebih dari itu saya bisa memberikan semacam jawaban atas permintaan dari teman-teman. Beragam elemen yang menghendaki agar Ramadan ini mengundang Gus Nadir untuk berbagi informasi, dan alhamdulillah hari ini ditakdir. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang sudah saya catat untuk saya konfirmasi langsung kepada Gus Nadir, terutama menyangkut perumusan makna tentang santri. Ya. 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 Diskursus perbedaan pendapat tentang santri itu menyehatkan dan asik sekali. Ya. Ya, saya pengen melihat aspek kognitif dan perspektif Gus Nadir untuk merumuskan siapa sih santri itu sebenarnya. Ya. Kalau Gus Nadir santri dan pengasuh pondok pesantren, saya bisa mengeksplor pertanyaan siapa sih Gus Nadir panjenengan itu. Bahkan di dalam polemik semacam itu ada saja diskusi tidak bicara soal argumentasi, tapi ngapain kamu mau mencari hakikat santri? Wong ngopimu kurang kental, ya dolanmu kurang jauh, ya tidurmu katek, makanmu telak-telek. Nah, ini kan semacam refleksi sosial, betapa tidak mudahnya merumuskan santri, betapa sensitifnya merumuskan pengertian tentang santri. Bagaimana menurut Gus? Dr. Aris, apa yang akan saya sampaikan ini tentu bukan deskripsi absolut ya. Yang saya sampaikan ini murni perspektif saya. Ya. Santri secara terminologi adalah personal manusia yang belajar di sebuah lembaga pendidikan yang bernama pesantren. Yang biasanya kalau di Jawa itu pengasuh pesantren disebut dengan kiai. Secara terminologi begitu. Secara sosiologis berbeda. Ini akan lebih luas. Santri bisa dimaknai siapapun, personal yang mau memperdalam ilmu agama. Tetapi ada notes, ada catatan. Santri tidak hanya sekedar personal yang mau memperdalam ilmu agama, tetapi harus memegang teguh afiliasi keilmuan, sanad keilmuan. Maka santri-santri ini adalah personal yang belajar ilmu agama
di bawah tuntunan seorang guru. Ya. Bukan orang yang belajar ilmu agama secara otodidak. Ya. Santri adalah personal yang terdidik dan dididik oleh pendidik yang juga terdidik. Ya. Keilmuan santri dari kiai, kiai dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus naik sampai kepada tabiin, tabiin dari para sahabat dari nabi. Baik. Ini adalah mapping keilmuan santri. Jadi santri berbicara keilmuan, khususnya berbicara ilmu agama, itu berbasis riwayat. Oke. Tidak berbasis like and dislike, Ya. tidak berbasis atas perspektif pribadi. Ya. Karena bagi santri pantangan Ya. berbicara agama atau misalnya menafsirkan Al-Quran, menakwilkan hadis berbasis dari perspektif pribadi. Itu. Makanya di pesantren kajian Al-Quran bukan mengkaji ayat tapi mengkaji tafsir. Mengkaji tafsir. Betul. Ya, sehingga tafsir-tafsir ini adalah perspektif-perspektifnya para ulama yang mereka dapat dari kurun sebelumnya. Misalnya dari tabi'in, tabi'in dari sahabat dari nabi. Nah, inilah kalau kita bicara boleh lebih jelas garis merah red line santri. Ya, santri itu adalah orang-orang yang memperdalam ilmu agama berbasis dari riwayat, berbasis dari afiliasi. Sangat pantang bagi santri untuk pelajari agama dari perspektif pribadi, apalagi basicnya adalah like and dislike. Saya kira itu, Dr. Aris. Berarti kalau memang deskripsinya menjadi karakter pesantren, metode pembelajarannya berarti berbeda dong dengan dunia kampus, dunia universitas, dunia perguruan tinggi. Kan begitu ya, Gus Nadir ya? Oke. Nah, di perguruan tinggi itu saya katakan berbeda karena justru memberikan ruang untuk berbeda. Ruang untuk kritis. Terlepas kamu memperoleh dari mana. Yang penting otoritas seorang penstudi bagaimana mengeksplanasi satu ujaran, satu ajaran, kan itu kan bedanya dengan perguruan tinggi. Baik, kemudian begini, tadi dari penjelasan Gus Nadir dapat saya pahami bahwa santri itu tidak lepas dari justifikasi pondok pesantren. Sementara santri itu sebagai lulusan katakanlah dituntut untuk berkontribusi kepada masyarakat. Mau dan mampu menjawab persoalan masyarakat, kan demikian. Berarti logikanya santri harus bisa membaca kebutuhan masyarakat, yang berarti santri harus membangun nilai tambah dong. Santri tidak cukup ngaji kitab kuning di pondok-pondok salaf itu. Santri harus tahu teknologi. Santri harus tahu ilmu ekonomi, politik, akrab dengan kamera katakanlah, memahami algoritma, piawai untuk mengedit, kemudian bersahabat dengan medsos. Bagaimana respon Gus Nadir melihat kenyataan seperti ini? Baik, Dr. Aris, santri berbeda dengan sarjana. Pesantren berbeda dengan perguruan tinggi. Seringkali masyarakat umum itu kemudian membandingkan, mengkomparasikan antara perguruan tinggi dan pesantren. Mana yang lebih capable di dalam mendidik anak-anak bangsa? Mana yang lebih menjanjikan? Betul. Sebenarnya komparasi ini tidak apple to apple. Karena kenapa? Kebetulan saya juga, alhamdulillah, juga seorang dosen yang mengajar di pasca sarjana. Di perguruan tinggi, basis keilmuan itu berbasis fakultasi. Di mana mahasiswa dididik untuk menguasai teori-teori tertentu yang diharapkan output dari fakultas-fakultas yang ada di perguruan tinggi ini bisa diserap oleh dunia kerja. Link and match. Betul, link and match. Teori-teori tadi bisa diaplikasikan dalam dunia pragmatis. Betul. Pesantren berbeda. Pesantren tidak berbasis fakultasi yang diharapkan outputnya nanti bisa diserap dunia kerja. Pesantren mengajarkan teori-teori yang mana teori-teori nanti itu bisa menjadi penguat bagi kontrol
personal, self control bagi Self-control. santri itu. Nilai moralitas, Betul. nilai akhlak. Nilai moral, Ya. nilai akhlak, nilai attitude. Mm-mm. Tidak dipersiapkan kurikulum pesantren ini Ya. untuk diserap di dunia kerja. Ya, ya, ya. Maka saya menyebutnya santri ini identitas, identity, not profesi. Ya, oke. Beda dengan sarjana, gelarnya saja sudah profesi. Ya. Sarjana ekonomi, sarjana hukum. Ya. Santri nggak punya gelar. Hmm. Karena kenapa? Ya tadi, karena lulusan-lulusan pesantren itu Mm-mm. adalah orang-orang yang telah dididik dengan teori-teori tertentu Ya. untuk menjadi personal yang memiliki kontrol diri yang bagus. Baik. Saya kira seperti itu, Oke. Dr. Aris. Baik. Nah, sekarang kita berangkat dari perspektif masyarakat. Ya, Mindset masyarakat memandang pesantren ya masih memposisikan ya, middle low. ya, Ya. Apalagi konotasi salaf. ya, Ya. Deso. Tradisional. Jadul. Ya. Sehingga cukup banyak masyarakat memberikan respon yang sebenarnya tidak support terhadap dunia pesantren, kan Iya. begitu, Gus? ya, Ya, apalagi diimbangi dengan fakta-fakta atau kasus-kasus yang ada di pesantren. Nah, Gus Nadir ini kan pengasuh pondok pesantren, pelaku langsung, Ya. ya. Nah, menghadapi respon masyarakat, pandangan masyarakat, kritik masyarakat terhadap dunia pesantren, ya, bagaimana? Saya bisa menerima. Ya. Jika ada stigma bahwa pesantren ini pendidikan untuk masyarakat middle low. Ya. Saya jawab, ya. Ya. Saya tidak keberatan dengan stigma Oke. itu. Tetapi yang perlu saya berikan notis, sebenarnya stigma itu muncul Ya. karena masyarakat umum hanya melihat dari perspektif infrastruktur. Infrastruktur. Ya. Misalnya, Ya. seringkali di pesantren itu terjadi over capacity. Ya. Satu kamar diisi oleh banyak santri. Ya. Belum sanitasi. Ya. Bagaimana fasilitas-fasilitas kamar mandi misalnya Iya. dari pesantren itu terkadang tidak sebanding dengan jumlah santri yang ada Baik. di situ. Hmm. Oke, itu bisa kita terima karena memang faktanya Demikian. demikian. Gitu. Tetapi bagaimana jika masyarakat umum, publik saya ajak berpikir dari sisi yang lain, dari sisi suprastrukturnya. Pernahkah Anda melihat, pernahkah Anda berpikir Ya. di balik infrastruktur yang terkesan kurang memadai, ada para kiai yang begitu ikhlas mengajar para santri tanpa honorarium. Iya. Kita tahu Dr. Aris juga dosen pasca, saya juga sama dosen pasca. Ya tentu honorarium di dosen pasca itu cukup menjanjikan lah, kira-kira seperti itu. Padahal Dr. Aris mengajar di pesantren, tema yang dibahas tidak kalah berat dengan yang ada di pasca sarjana. Iya. Misalnya saya tiap malam ini ngaji tafsir Al-Quran atau kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sakandar. Ini kitab yang sangat alot, pembahasan tasawuf, asketisme yang sangat tidak mudah untuk mengelaborasi. Tiap malam Dr. Aris. Kalau saya bandingkan dengan mengajar di pasca, jauh lebih ringan ngajar di pasca, Dr. Aris. Lebih berat ketika saya mengajar di pesantren. Ya, itu yang orang tidak tahu. Itu yang harus diketahui publik. Ya. Publik saya ajak mengarah ke situ. Pernahkah Anda berpikir bahwa para kiai ini mengajar tema-tema yang berat, tetapi tanpa ada reward yang memadai? Ya. Ini dari suprastruktur. Ya. Maka kalau Anda bisa melihat dari dua sisi ini, Ya. Anda tidak akan keburu-buru menganggap bahwa pesantren itu adalah education middle low. Di situ ada personal-personal yang sebenarnya high value. Para kiai itu memiliki keikhlasan yang tinggi. Ada pergulatan. Ada pergulatan. Bahkan Dr. Aris, mayoritas pesantren itu didirikan
itu di atas aset pribadi Iya. para kiai, para pengasuh. Kalau saya boleh bertanya, adakah rektor Iya. yang sedemikian rupa Iya. mendirikan perguruan tinggi di atas Iya. aset pribadi? Saya kira kita tahu jawabannya seperti apa. Bahkan para kiai tidak hanya mendirikan pesantren di atas aset pribadi, tapi seringkali membiayai operasional pesantren itu juga dari kantong pribadi. Pertanyaan saya lagi-lagi, adakah pengajar selain para kiai, baik itu guru, dosen, yang seperti itu? Saya kira kita tahu semua jawabannya. Berarti itu panggilan hati. Betul. Tanpa disentuh oleh sistem. Betul. Iya. Maka saya ajak Ya. publik untuk melihat dari sisi ini, sehingga Anda bisa melihat pesantren itu secara berimbang. Kalau melihat dari infrastruktur, saya tidak keberatan disebut dengan pendidikan yang berbasis ideologi. Tapi jika Anda melihat dari suprastruktur, Anda akan melihat ada high value yang mungkin tidak dimiliki oleh para akademisi yang ada di perguruan tinggi. Seperti itu, Dokter. Baik, Gus. Pertanyaan terakhir barangkali ini. Sebenarnya masih banyak isu-isu yang perlu saya konfirmasi karena kita terikat oleh ruang dan waktu. Nah, disadari atau tidak, pesantren merupakan wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di satu sisi lain, pendidikan merupakan hak konstitusional. Berarti negara harus hadir dong dalam pondok pesantren. Selama ini bagaimana kehadiran negara di dalam pondok pesantren itu, dan bagaimana seharusnya, Gus Nadir? Kita tahu, Dr. Aris, sebelum Ramadan kemarin ada berita besar sebuah pondok pesantren yang bangunannya ambruk, misalnya seperti itu. Kemudian ada beberapa pihak yang menyalahkan internal pesantren karena tidak mampu membangun sebuah bangunan yang aman untuk ditempati santri. Perspektif itu tidak salah. Saya tidak akan apologistik untuk membela pesantren. Tetapi kalau saya boleh mengajukan pertanyaan, ketika itu terjadi, sebenarnya internal pesantren, para kiai, para pengasuh itu sudah berupaya semaksimal mungkin, sekuat tenaga, sekuat biaya untuk memberikan fasilitas kepada para santri. Tetapi seringkali di pesantren itu over capacity. Kenapa? Sebab metode penerimaan santri berbeda dengan model penerimaan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu jalur masuknya kan macam-macam. Ada yang jalur prestasi, ada yang jalur prestasi tentu menjaring anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Atau mungkin jalur khusus. Yang mana di jalur situ khusus, ada jalur internal yang dikelola sendiri, yaitu beragam rekrutmen. Betul. Nah, saya menggeret kembali Gus Nadir. Nah, gimana perhatian pemerintah melalui beragam kebijakan yang ada terhadap pondok pesantren selama ini? Kan Gus Nadir pelaku di sana. Tentu intervensi itu kita evaluasi. Terus bagaimana yang seharusnya, Gus Nadir? Seperti yang sebutkan di awal tadi, pesantren ini pantang menolak santri. Pantang menolak santri. Pantang menolak. Berapapun orang mau belajar, haram tanda petik hukumnya untuk menolak mereka. Betul. Nah, karena semua inisiatif dari pondok pesantren kan tentu ada semacam pengharapan, ada intervensi pemerintah kan di sana. Selama ini apa pemerintah sudah intens melakukan intervensi terhadap kebutuhan pesantren, Gus? Saya tidak akan menilai secara budgeting kehadiran pesantren. Betul. Karena santri itu agak risih kalau bicara budgeting. Tetapi yang perlu saya jelaskan adalah jika perguruan tinggi membanggakan diri karena mampu menerima anak-anak berprestasi. Pertanyaan saya, lalu anak-anak yang tidak berprestasi ini kemana? Anak-anak yang tidak berprestasi kemana? Betul. Kalau pesantren, kalau perguruan tinggi membanggakan diri mampu menerima anak-anak yang memiliki IQ di atas rata-rata. Pertanyaan saya,
Ya. Anak-anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata ini juga anak bangsa. Anak bangsa. Pesantren hadir di situ. Pesantren hadir. Pesantren merangkul. Pesantren merangkul. Ya. Siapapun Anda memiliki IQ di bawah rata-rata, bahkan Anda memiliki kekuatan finansial middle, monggo hadir di pesantren. Baik. Mari kita komparasikan ini. Ya. Jika perguruan tinggi misalnya membanggakan diri dengan berhasil merekrut anak-anak yang middle up, pesantren membanggakan diri karena mengurus anak-anak dari kalangan middle marginal. Baik, saya sudah menangkap pointersnya. Ya. Jadi tidak saja aspek kognitif, informatif yang saya dapat, tapi ada benang merah. Betapa al-ikhlasu imanu sodakoti di pesantren itu terus dirawat. Dan itu tidak bisa dikomparasikan dengan lembaga manapun yang sifatnya terintegrasi dengan birokrasi. Kan demikian. Ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih ya Gus Nadir. Terima kasih Dr. Aris. Ya, sebenarnya banyak hal yang perlu saya konfirmasi. Tetapi kehadiran Gus Nadir kali ini bukan yang pertama dan sekaligus juga bukan yang terakhir. Insya Allah. Ya, nanti ada tema-tema lain yang sengaja saya bikin untuk menjawab persoalan masyarakat dan panjenengan secara moral wajib hukumnya untuk memberikan semacam share informasi. Insya Allah. Oke. Sahabat pemerhati, demikian obrolan santai dengan Gus Nadir. Semoga obrolan tadi memberikan nilai tambah yang luar biasa di dalam bulan Ramadan, yang pada gilirannya Ramadan tidak sebatas berpuasa untuk menahan makan dan minum, ada hikmah, the way of life dalam perspektif Islam. Sampai ketemu, terima kasih dengan segala keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus. Dr. Aris. Ya.